Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 3D 4 MP yang terdiri dari saya Pradita Mariana Desati dan rekan saya Kalimas Rahmah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai strategi produk. Sebelumnya saya membacakan pantun. Ada tupai, ada kelinci, jika dilihat imut sekali. Salam hormat dari kelompok kami kepada pendengar di Zoom hari ini. Baik, next slide. Sebelum kita menginjak pada materi, saya akan membacakan agenda atau sebuah ringkasan mengenai materi apa saja yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah bukti fisik, yang kedua fungsi lingkungan jasa, yang ketiga model respon terhadap lingkungan jasa, yang keempat dimensi lingkungan jasa, yang kelima optimalisasi lingkungan jasa, yang keenam pemasaran eksperiensial, dan yang terakhir adalah strategi experiential modules atau SEMS dan experience providers atau EXPROS. Next slide. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah bukti fisik. Bukti fisik ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama adalah bukti penting atau essential evidence, yaitu merupakan mempresentasikan keputusan kunci yang dibuat penyedia jasa tentang desain dan tata letak suatu bangunan. Nah, yang kedua adalah bukti tambahan atau peripheral evidence. Bukti ini memiliki nilai independen yang kecil, tetapi menambah keberwujudan pada nilai yang disediakan produk jasa. Contohnya adalah tiket kereta api, buku tabungan, serta aroma roti di supermarket. Next slide. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi lingkungan jasa. Adapun fungsi lingkungan jasa adalah yang pertama sebagai media pencipta pesan. Maksudnya adalah sebagai simbol untuk berkomunikasi dengan pelanggan tentang pengalaman mereka. Yang kedua ada media pencipta atau penarik perhatian. Maksudnya konsep-konsep dari fotografi yang mana tempat jasa terlihat mencolok dibandingkan pesaing. Contohnya adalah konsep kayak tradisional, glamor, candid, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu media pengunggah emosi atau perasaan. Misalnya, bagaimana emosi yang ada tertangkap oleh lensa kamera. Sebuah foto harus menceritakan tentang siapa mereka, bagaimana mereka memulainya, dan bagaimana mereka dan kemana arah serta tujuan mereka. Nah, yang terpenting adalah emosi atau perasaan yang diabadikan dengan memunculkan keindahan pada foto. Next slide. Model selanjutnya adalah tentang model respon terhadap lingkungan jasa. Yang pertama ada model stimulus respon Mehrabian-Russell yang menyatakan bahwa perasaan kita menjadi bagian penting bagaimana kita merespon berbagai stimulus lingkungan yang dipaparkan kepada kita. Dengan kata lain, lingkungan mempengaruhi tingkat efek pelanggan atau emosi dan perasaan yang pada akhirnya akan mendorong perilaku mereka. Menampilkan model sederhana namun mendasar tentang bagaimana orang menanggapi lingkungannya. Model menyatakan persepsi orang sadar dan tidak sadar serta interpretasi lingkungan mempengaruhi bagaimana orang tersebut merasa dalam pengaturan ini. Contohnya adalah ketika pelanggan kita meminta konsep foto naik gunung. Kita sebagai seorang fotografer tidak suka naik gunung, tetapi karena ingin memuaskan pelanggan, kita tetap berusaha mengikuti keinginan pelanggan dan berusaha agar hasil fotonya bagus. Next slide. Nah, yang pada slide ini membahas model mempengaruhi oleh Russell. Nah, model ini berfokus pada bagaimana kita memahami dengan lebih baik perasaan tersebut dan implikasinya terhadap perilaku respons kita. Cara ini juga menyatakan yang saling berinteraksi, yaitu kesenangan dan gairah. Yang keduanya menentukan apakah orang-orang mendekati, menghabiskan uang dan waktu di suatu lingkungan layanan atau menghindarinya. Contohnya, ketika kita memilih konsep fotografi dengan suasana pegunungan, tentu suasana dan keindahan dari lokasi pegunungan tersebut dapat menimbulkan perasaan kita senang atau bergairah. Next slide. Yang selanjutnya adalah dimensi lingkungan jasa. Nah,
dimensi lingkungan jasa ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, efek dari kondisi lingkungan, dan yang kedua adalah sinyal-sinyal dan simbol. Yang pertama, efek dari kondisi lingkungan adalah segala hal yang dapat mempengaruhi panca indera. Bagaimana membuat suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi perasaan atau emosi, persepsi, serta sikap dan perilaku konsumen sehingga mereka merasa nyaman. Nah, unsur yang mempengaruhi efek dari kondisi lingkungan ini ada 4. Yang pertama, suara. Suara atau musik dapat memberikan dampak hebat terhadap persepsi dan perilaku dalam situasi layanan, sekalipun diputar dalam volume yang sulit didengar. Beragam karakteristik struktural musik seperti tempo, volume, harmoni, secara karakteristik responden. Beragam studi penelitian telah menemukan bahwa suara atau musik bertempo cepat dan bervolume tinggi meningkatkan tingkat gairah yang dapat mendorong pelanggan untuk meningkatkan kecepatan mereka dalam berbagai perilaku. Yang kedua adalah aroma. Aroma merupakan dimensi kondisi sekitar atau ambien yang penting. Aroma atau bau di sekeliling kita yang menyebar ke segala penjuru mungkin disadari atau tidak disadari oleh pelanggan dan tidak terkait dengan produk tertentu. Keberadaan aroma dapat memberikan dampak besar terhadap suasana hati, respon efektif dan evaluatif, dan bahkan keinginan berbelanja dan perilaku di dalam toko. Yang selanjutnya adalah warna. Dalam hal marketing, sebuah warna bisa kita gunakan sebagai alat daya tarik produk. Warna menyampaikan emosi dan kesan tertentu bagi yang melihatnya. Seorang pemasar seharusnya dapat memanfaatkannya sebagai perangkat dalam melakukan branding. Warna memiliki peranan besar dalam memori dan dapat menstimulasi pikiran dan perasaan kita pada suatu waktu. Pastikan penggunaan warna yang relevan dengan target pasar karena secara tidak langsung warna dapat membantu mengekspresikan hubungan yang diinginkan dengan pelanggan. Yang terakhir adalah tata letak dan fungsional. Tata letak menyangkut peraturan segala benda seperti kamera dan peralatan lain. Fungsionalitas mengacu pada kemampuan mesin dan peralatan untuk melakukan proses jasa. Ruang dan fungsionalitas menciptakan servicescape visual dan fungsional sehingga distribusi dan konsumsi layanan bisa terjadi. Lalu untuk bagian kedua adalah sinyal-sinyal dan simbol. Nah, sinyal-sinyal dan simbol ini yang kedua, perusahaan harus mengarahkan konsumen dalam proses layanan jasanya dengan cara yang sangat halus, melalui cara intuitif, melalui sinyal dan simbol yang ada pada lokasi penyampaian jasa. Nah, pada sinyal-sinyal dan simbol ini, konsumen ingin agar mereka mengetahui apa saja yang dilakukan saat berkunjung ke sebuah gerai jasa. Dan mereka ingin tidak terkesan membutuhkan bantuan dari pemberi jasa. Contohnya adalah self-service. Misalnya yang ada di pasar modern ya, atau toko swalayan. Next slide. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai optimalisasi lingkungan jasa. Nah, pada optimalisasi lingkungan jasa ini, kita fokus pada fitur dan manfaat, kategori produk dan persaingan yang dipandang sempit, lalu konsumen dipandang sebagai pembuat keputusan rasional, serta metode dan perangkatnya analitis, kuantitatif, dan lisan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pradita Mariana Desanti. Di sini saya Kalimastur Rahma akan melanjutkan penjelasan dari Pradita Mariana Desanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran eksperiensial. Nah, pemasaran eksperiensial didefinisikan sebagai suatu kemampuan pemberi produk jasa dalam menawarkan pengalaman, emosi hingga menyentuh hati dan juga perasaan konsumen. Nah, di sini pembahasan kerangka kerja pemasaran eksperiensial ini ada dua, yaitu strategi Experiential Modules atau SEMS, dan juga Experience Providers atau EXPROS. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sense. Nah, sense marketing berkaitan dengan upaya menciptakan pengalaman kepada konsumen melalui sentuhan terhadap panca indera manusia. Nah, sentuhan terhadap usaha jasa wedding fotografi melalui panca indera penglihatan. Strategi objek dari sense marketing sebagai pembeda melalui perbedaan desain, komunikasi, dan juga lokasi. Sense sebagai pemberi motivasi atau pemasaran yang menyentuh
panca indera untuk memotivasi konsumen mencoba sebuah produk jasa. Sense ini sebagai pemberi nilai atau memberi nilai yang unik kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada feel. Feel marketing adalah strategi dan juga implementasi dalam mengikuti konsumen untuk senang terhadap perusahaan dan juga mereknya melalui pengalaman penyedia jasa. Feel marketing ini tidak hanya menawarkan manfaat dari sebuah jasa, namun juga perasaan yang timbul dalam benak konsumen ketika mengkonsumsi jasa tersebut. Nah, perasaan itulah yang pada akhirnya menjadi pengalaman yang tidak terlupakan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu ada think. Think marketing adalah model-model yang mendorong perasaan pelanggan untuk berpikir kreatif atau perusahaan dan juga merek-mereknya. Nah, langkah untuk menciptakan think marketing ini sendiri yaitu kesan emosional yang mendalam dan juga terus membekas di benak konsumen. Nah, penciptaan kejutan atau a sense of surprise itu memunculkan rasa keingintahuan pelanggan sehingga menjadi sebuah teka-teki dan juga pertanyaan kekaguman dan juga tantangan. Lalu ada lusinan intrik, yaitu menimbulkan perhatian luar biasa sehingga merangsang diskusi dan juga kontroversi, pukulan atau provokasi. Selanjutnya ada strategi marketing itu dilaksanakan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang dihubungkan pada perilaku individu. Nah, perilaku sosial dan juga gaya hidup seperti pengalaman yang timbul melalui interaksi sosial. Contohnya seperti mencari dan juga mengkomunikasikan produk sesuai dengan tren saat ini. Nah, kebutuhan akan diet makanan dan minuman berserat dan juga alat atau konsultan pelangsing tubuh. Selanjutnya ada relate. Relate marketing ini adalah pengembangan perasaan yang dirasakan oleh individu berupa pengalaman yang dikaitkan dengan figur idaman tersebut. Sebuah produk jasa harus memiliki keterkaitan dengan unsur sosial seperti kebiasaan, perilaku. Selanjutnya, di sini yang pertama itu menurut Summit 1999, Expra adalah bagian-bagian dari taktik implementasi sebagai penyelesaian oleh pemasar untuk menciptakan kampanye. Nah, aplikasi strategi pengalaman pemasaran itu dapat diwujudkan melalui salah satu atau kombinasi sebagai experience providers. Yang pertama yaitu ada communication. Nah, komunikasi dalam penyedia experience providers itu termasuk periklanan, eksternal dan juga internal komunikasi dari perusahaan seperti brosur, surat kabar, laporan tahunan dan juga sebagainya. Yang kedua ada visual atau verbal identity. Nah, seperti halnya komunikasi, verbal identity itu dapat digunakan untuk menciptakan merek yang menyentuh sense, feel, think, act, dan juga relate. Kumpulan identity express terdiri dari nama, logo, dan juga tanda dari perusahaan. Selanjutnya ada produk presence atau kehadiran produk. Nah, kehadiran produk itu meliputi desain produk, pengemasan, dan juga display atau pajangan produk, serta karakter merek sebagai bagian dari perusahaan. Kemudian ada co-branding. Nah, co-branding ini dapat digunakan untuk mengembangkan satu atau beberapa eksperimental dari modules. Co-branding itu meliputi event marketing, sponsorship, partnership, dan juga bentuk kerjasama lainnya. Lalu ada environment atau lingkungan ruangan. Itu meliputi desain gedung, kantor, atmosfer, dan juga lalu ada website dan juga elektronik media. Nah, website perusahaan dapat membentuk penciptaan SEMS, tampilan warna, suara, dan juga kreativitas menu merupakan bagian dari pembentukan pengalaman bagi pengguna situs perusahaan. Kemudian ada people. People dapat dijadikan sebagai kekuatan di antara ekspor yang lain. Hal ini dikarenakan keberadaannya itu sebagai sesuatu yang dinamis, kemampuannya dalam berinteraksi dengan pelanggan, serta pengaruhnya yang dapat dirasakan secara langsung. Nah, People Express itu meliputi tenaga penjual, perwakilan perusahaan, serta personil lain yang secara langsung dapat berinteraksi dengan konsumen. Terima kasih. Sebelum kita akhiri presentasi pada hari ini, saya di sini ada Coach of the Day. Saat engkau telah berhasil mencapai tujuan, maka engkau akan merasakan dan juga mengerti betapa indahnya kata perjuangan dan juga pengorbanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.